Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekat padamu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar, lalu Ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
para suster dan Bapak Ibu saudara-saudari, dari kisah yang kita dengar dalam bacaan pertama, poin yang dapat kita petik adalah hidup sebagai pemberontak tidak selalu memberikan kenyamanan dan rasa aman. Itulah yang telah terjadi dengan anaknya Daud, Absalom. Dalam bacaan pertama kemarin kita mendengar dia itu mau memberontak terhadap ayahnya. Dan hari ini dalam kelanjutan bacaan kita menemukan dia mati nyangkut di pohon. Cerita ini hampir sama dengan cerita tentang Malin Kundang dulu. Saya rasa ini cerita yang hampir susah diceritakan oleh orang tua zaman ini untuk mendidik anaknya bagaimana menghargai orang tua dan orang yang lebih tua. Ya kan Pak Nurpaya? Pernah cerita Malin Kundang ke anak-anak dan cucu. Dulu kita diceritain cerita ini. Ini memang dongeng, tapi maknanya sangat padat. Bagaimana membangun etika untuk anak-anak menjadi pribadi yang taat dan setia kepada orang tua dan orang yang lebih dituakan. Dulu kan cerita itu kalau tidak menghargai orang tua, anak itu berubah jadi kera kan. Kalau kita ceritakan sekarang, mana orang percaya? Dan orang tua pasti tidak ada waktu untuk menceritakan itu. Tapi sudahlah kalau cerita tentang Malin Kundang itu dilupakan, tapi cerita-cerita kitab suci diperdengarkan kepada kita untuk mengingatkan dan membangkitkan kesadaran kita tentang bagaimana menghayati hidup sebagai orang tua atau sebagai orang anak. Daud memang tampil sebagai seorang tua yang hebat. Bahwa sebagai manusia ia juga jatuh dalam dosa, seperti yang kita dengar beberapa hari lalu, terjerumus dalam jatuh cinta kepada istrinya, Uria. Tapi kemudian ia bertobat, dan dalam cerita selanjutnya, Daud itu seperti hidupnya dibombardir. Kemarin juga dalam cerita, selain ia diberontakin oleh putranya Absalom, juga ada satu orang lain yang mencaci maki dan menghina dia. Tapi Daud merespon bagaimana? Dia merespon secara positif dan menganggap bahwa itu adalah cara Tuhan untuk memberikan rahmat untuk dia. Ketika ia masih istilahnya dikondisikan dalam kondisi dicerca, diancam pemberontakan oleh anaknya. Nah, hari ini kita mendengar cerita dia merasa sedih karena kematian anaknya. Mestinya kalau kita berpikir yang normal, dia pasti senang. Kenapa? Kapok kan, anaknya itu mau memberontak terhadap orang tua, akhirnya nyangkut di pohon. Kan kapok itu. Tapi Daud itu tampil sebagai seorang bapak yang tidak seperti itu perasaannya. Malah dia bersedih. Walaupun anaknya jahat dan bermaksud kejahatan untuk dia tetap mengasihi dia sebagai anak. Dan ketika mendengar berita tentang kematiannya, ia menangis dan berkabung sampai mengatakan, "Anakku, kenapa engkau yang mati, bukan aku?" Jadi apa yang ditampilkan dari cerita ini menampakkan arti hati seorang bapa untuk anak-anak, tapi juga makna untuk anak-anak harus patuh dan taat kepada orang tua dan orang yang dituakan. Tadi saya mengatakan menjadi pemberontak itu memang tampak seperti pahlawan sepintas, tapi tetap ada bahaya. Tidak menciptakan keamanan dan kenyamanan. Coba lihat orang-orang pemberontak di gereja, pemberontak dalam hidup bangsa, misalnya Makar dan lain-lain. Sekarang itu ada isu pemaksulan terhadap presiden. Setelah mereka tidak bisa melakukan itu lewat DPR, coba lewat Menteri Polhukam. Tapi tidak jadi juga. Ya, seringkali saya mengatakan bahwa mungkin kita melihat presiden kita dari sisi yang tidak memuaskan, tapi dia tetap seorang bapak presiden sampai tahun 2024 bulan Oktober. Selagi dia tidak merugikan rakyat, ya biarlah dia merugikan konstitusi, kan kita tetap dijamin sebagai rakyat. Dan dia itu bapak untuk kita. Kenapa kita tidak menghargai dia sebagai seorang bapak? Ya persis seperti cerita Daud ini. Dan di mana saja yang namanya anak-anak, kalau tidak taat dan tidak patut, pasti akan mengalami nasib seperti Absalom ini. Nanti ada saja hal yang membuat dia terganjal, lalu tewas. Itulah risiko jadi pemberontak. Sama juga dalam hidup beriman dan menggereja, kalau kita muncul sebagai pemberontak, ada saja masalah yang kemudian membuat kita seperti bahasanya Mazmur itu
Orang menggali lubang untuk orang lain, tapi dia sendiri yang terperosok dan masuk ke dalamnya. Itu ada di Mazmur. Maka hidup kita itu paling penting tidak merancangkan dan tidak menjatuhkan orang lain. Itu paling penting. Tidak memberontak, tidak merancangkan kejahatan untuk menjatuhkan orang lain, apalagi kalau orang itu tidak bersalah kepada kita. Bahkan kalau dia bersalah pun, ya tidak perlu kita berpikir merancangkan pembalasan. Nantikan Tuhan yang mengatur semuanya. Sehingga yang paling penting itu iman. Seperti yang saya katakan kemarin, memaknai setiap bentuk kejahatan orang itu dengan kacamata iman seperti yang dilakukan Daud, itu akan sangat berguna untuk kita. Biarkan saja dia melakukan itu, kita tetap terus berpasrah kepada Tuhan, karena mata Tuhan ini tidak pernah tertutup. 1 kali 24 jam tetap melek. Tuhan tidak pernah tidur. Semua perbuatan kita selalu dilihat oleh Tuhan. Sehingga yang paling penting dalam hidup, terus melakukan kebaikan dan jangan merancangkan kejahatan untuk menjatuhkan dan merusakkan orang. Karena Tuhan pasti akan membalas dengan adil. Yang kedua, cerita Injil ini memang memberikan banyak makna. Tapi kita coba memaknainya dalam konteks apa yang sudah kita renungkan beberapa hari tentang kekuatan kata-kata Yesus. Bahwa menghadapi sebuah kenyataan yang dalam arti tertentu itu hopeless, sudah tidak ada harapan, Tuhan tetap bisa memberikan harapan. Yang penting kita percaya. Seperti seorang penjaga bait Allah atau rumah ibadat yang anaknya mati, kan mereka sudah hopeless. Ketika Yesus terlambat datang dan banyak orang sudah menangis dan hiru-hara karena anak ini mati, Yairus itu sebagai orang tuanya dia tidak huru-hara kelihatannya. Karena dia percaya kepada Yesus. Awalnya dia bertemu Yesus, dia mengatakan, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Jadi datanglah kiranya engkau meletakkan tangan atasnya. Dia percaya itu. Bahwa dalam proses kan tidak perlu buru-buru. Jadi ikuti prosesnya. Karena toh ada orang lain juga yang perlu Yesus selamatkan, seperti perempuan yang mengalami pendarahan itu. Jadi Yesus ikuti irama apa mau bapaknya, sesuai dengan kehendak Bapa. Bahwa ketika akhirnya begitu sampai di tempat anak perempuan itu, dia sudah tampak mati menurut orang, dan bagi Yesus belum. Dan bagi orang tuanya, dia tetap percaya kepada Yesus. Dan itulah yang terjadi. Kekuatan kata-kata Yesus. Dia bilang anak itu belum mati, dia tidur. Dan dia cuma mengatakan talitakum, bangunlah. Dan anak itu bangun. Hanya ada satu kata. Jadi kekuatan kata-kata Yesus yang memang sangat dahsyat, itu bisa mengubah segalanya. Mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang paling penting, percaya atau tidak. Makanya Yesus bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Itu kata kunci. Jangan takut, percaya saja. Mungkin juga dalam konteks keindonesiaan kita, jangan takut, percaya saja. Tuhan tahu siapa presiden yang terbaik untuk kita, kan? Daripada kita menghina presiden, membenci presiden, membuat pemakluman, apa artinya semuanya itu? Semua akan kembali ke kita sebagai efek. Ya, sambil kita berjuang, kita berharap. Toh sila pertama Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa. Biarkan Tuhan menjadikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita tetap berjuang dari segi manusia, tapi jangan dengan menjelekkan, membenci, atau mencaci maki yang lain. Makanya black campaign itu sebenarnya tidak boleh. Saya heran orang Katolik ikut dalam black campaign. Bahkan kita para Romo juga dengan menjelekkan paslon-paslon tertentu. Untuk apa? Kita itu berkampanye dengan menyampaikan hal yang positif dari mereka. Apa yang positif yang sudah mereka buat dan akan mereka buat, itu yang kita tampilkan. Lalu bersaing. Jangan dengan menjelek-jelekan dan merusakkan orang lain. Mereka itu kan imago Dei, citra Allah. Jadi kembali kepada kita untuk lebih baik jangan takut, percaya saja. Jangan memberontak juga, jangan membangkang juga. Hiduplah sesuai dengan aturan main yang ada, sesuai dengan etika yang ada, dan yang paling penting tetap percaya pada Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tentu kita juga bisa memaknai seorang perempuan yang tidak terduga berjumpa dengan Yesus, karena Yesus datang bukan untuk dia. Yesus datang untuk menyembuhkan anak perempuan dari seorang yang sakit. Tapi dalam perjalanan, perempuan itu memakai kesempatan. Dia sudah banyak dengar cerita tentang Yesus, tapi tidak ada kesempatan untuk bertemu. Jadi pas Yesus mau datang untuk menyembuhkan anak Yairus,
dia memakai kesempatan itu cuma dengan menyentuh jubah saja. Jadi kembali ke iman, dia tidak bertanya dan berdialog dengan Yesus, dia hanya menjamah jubah saja, karena dia percaya asal ku jamah jubahmu saja, aku akan sembuh. Jadi modalnya adalah percaya. Mari kita memakai iman dan kepercayaan kita untuk menata dan mengelola kehidupan kita, dan juga marilah kita memakai iman kita untuk menghadapi apapun kenyataan dan tantangan hidup yang mungkin bagi kita sudah mustahil untuk diselesaikan, atau yang mungkin tampak tidak memberikan harapan untuk kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan selalu membangkitkan harapan kita ketika mungkin kita sedang kehilangan harapan. Semoga Tuhan memberkati.